Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Apakah semuanya baik? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang najis. Ada yang tahu di sini najis itu apa? Oh, baik ya. Bapak akan jelaskan ya. Apa sih najis itu? Najis adalah segala sesuatu yang kotor menurut syariat Islam. Dan najis ini dapat menghalangi ibadah atau menghalangi sahnya ibadah, terutama yaitu ibadah sholat. Jadi jika najis ini tidak disucikan, maka ibadah sholatnya tidak sah. Jadi gimana cara mensucikannya? Oke, sebelum itu Bapak akan jelaskan macam-macam najis. Ternyata najis itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis yang ringan. Untuk yang kedua yaitu najis mutawasito atau najis yang sedang. Dan yang terakhir yaitu najis mughalato atau najis yang berat. Jadi untuk ketiga macam-macam najis ini tentunya cara mensucikannya itu berbeda-beda. Maka dari itu Bapak akan jelaskan satu persatu ya, gimana cara mensucikan najis 3 macam ini ya. Baik, untuk yang pertama yaitu najis mukhafafah atau najis yang ringan. Untuk najis mukhafafah ini contohnya yaitu air kencing adik bayi. Dan adik bayinya ini masih belum pernah makan makanan selain air susu ibu ya. Jadi cuman meminum air ASI ibu. Dan jika kalian terkena air kencing dari adik bayi ini, misalkan baju kalian terkena air kencing bayi yang masih cuman minum air ASI ibu, itu cara mensucikannya cukup dipercikan air saja. Jadi di bagian najis ini kalian percikan air saja. Nah, itu sudah suci kalau najis mukhafafah ya. Ini najis yang paling ringan. Dan untuk yang kedua yaitu najis mutawasito. Nah, najis mutawasito ini najis yang tergolong sedang ya, atau cara mensucikannya juga tidak terlalu sulit. Apa sih contohnya najis mutawasito ini? Salah satunya kalian misalkan baju kalian terkena darah atau terkena nanah ya, terkena kencing dari teman kalian. Nah, itu namanya najis mutawasito. Untuk mensucikannya ini ada syaratnya. Jika misalkan baju kalian di lengan sini itu terkena darah atau ada percikan darah lah, itu cara mensucikannya gimana Pak? Nah, itu cara mensucikannya kalian basuh dengan air atau kalau bisa dengan sabun. Soalnya ada syaratnya untuk mensucikan ini, yaitu salah satunya harus warnanya hilang. Yang kedua baunya. Yang ketiga rasanya juga harus hilang ya. Jadi itu syaratnya kalau najis mutawasito untuk mensucikannya. Nah, yang terakhir yaitu najis mughalato. Nah, ini yaitu najis yang paling berat ya.
Contohnya apa saja sih najis mughaladhah ini? Nah, untuk contohnya yaitu kalian terkena atau kalian pernah memegang anjing atau babi, atau kalian terkena air liurnya anjing, lah itu namanya najis mughaladhah. Nah, untuk mensucikannya, nah ini agak sulit ya untuk najis mughaladhah. Dengarkan baik-baik ya. Jadi misalkan tangan kalian ini terkena air liur anjing, nah itu gimana cara mensucikannya? Yang pertama, kalian harus membasuh dengan air sebanyak 7 kali. Dan saat membasuh itu, saat ini terserah buat kalian, soalnya yang penting nanti di salah satu kalian membasuh kan 7 kali, di salah satu itu kalian harus membasuhnya memakai tanah. Kenapa kok begitu ya? Nah, itu cara mensucikan najis mughaladhah. Jadi kalian wajib harus pakai salah satunya, yaitu memakai tanah. Jadi dicampurkan. Misalkan kalian sudah membasuh selama 6 kali. Nah, yang ketujuh kali ini kalian harus pakai tanah itu. Yang pakai tanah, yang campuran tanah. Nah, begitu cara mensucikan najis mughaladhah ya. Baik, untuk materi hari ini mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Untuk anak-anak, apakah di sini ada pertanyaan? Saya Pak ingin bertanya. Oke, baik. Ayo Alfi, silakan mau tanya apa? Saya masih kurang paham tentang membersihkan najis mughaladhah. Itu caranya gimana Pak? Oh iya. Oke, Bapak jelaskan lagi ya mengenai najis mughaladhah. Memang najis mughaladhah ini cara mensucikannya yang paling ribet atau yang paling sulit. Misalkan ini Mas Alfi sedang bermain dan tiba-tiba ada anjing yang lari lah gitu ya, dan tidak sengaja anjingnya ini mengeluarkan air liur, terkena misalkan tangannya lah gitu ya, terkena tangannya. Dan di situ Mas Alfi harus mensucikannya dengan cara membasuh selama 7 kali, yang dimana salah satunya harus dikasih tanah ya, harus dicampur tanah ya. Contohnya begini ya, misalkan di tangan kalian di sini terkena air liur anjing. Misalkan kalian ini memakai timba bisa ya, atau gayung juga bisa. Misalkan kalian di kamar mandi, nah itu, atau kalau bisa jangan di kamar mandi ya, jadi harus misalkannya di luar. Misalkan kalian mengambil ember sama gayung, nah sudah di gayung ini kan, ini dibersihkan selama 6 kali dulu aja, nggak apa-apa. 6 kali diguyur, terus yang ke-7 kali, nah itu Mas Alfi harus dikasih tanah. Soalnya itu sudah ketentuannya ya. Jadi kalau sudah, nah itu sudah suci. Itu ya. Apakah paham Mas Alfi? Baik Pak, terima kasih. Saya sekarang sudah paham atas penjelasannya. Baik, alhamdulillah sudah paham ya. Baik, kalau begitu mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan apa yang Bapak jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.